Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa balik kembali ya di acara hari ini terapi saya bersama Dokter Zule dan hari ini kita akan sama-sama terapi untuk mengatasi burnout pekerjaan. Oke baik teman-teman, untuk tentang burnout pekerjaan itu adalah bagaimana kita merasa kelelahan berlebihan ya tentang terkait pekerjaan kita. Nah hari ini kita akan coba gimana caranya kita bisa melepaskan lelah itu, bisa melepaskan berbagai rasa tidak nyaman terkait pekerjaan kita supaya kita nanti bisa nyaman kembali. Oke teman-teman boleh bayangkan misalnya begini. Kenapa sih burnout itu perlu diatasi dan kenapa burnout itu sesuatu yang membuat kita jadi tidak produktif? Misalnya apa? Misalnya kita saat ini mengerjakan pekerjaan yang cukup banyak ya. Kita menerima tugas A, kemudian A belum selesai, kita terima B, B belum selesai, kemudian terima yang D, E, F. Ada 10 tugas yang mungkin sekarang kita sedang kerjakan, dan kemudian ada beberapa tekanan mungkin yang masuk, sampai akhirnya kita bingung ya, maksudnya kita ngeheng gitu, bingung mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ada, rasanya malah jadi lelah dan tidak jelas gitu, nggak fokus untuk mengerjakan satu-satu. Nah, itu kondisi di mana kita seperti mengangkat ada 10, mungkin ada 10 tas gitu di atas badan kita. Dan 10 itu kita apa, apa namanya? Membebani diri kita sehingga apa? Kita bisa jalanin nggak bisa gitu. Yang ada kita malah kelelahan dulu sebelum bisa mengerjakan satu-satu. Nah, untuk akhirnya nanti kita bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut, kita nanti perlu melepaskan dulu bebannya. Jadi tadi yang 10 itu kita lepasin dulu. Lepasin dulu, kita tenang dulu, baru kita nanti bisa menyelesaikan satu-satu. Menyelesaikan satu-satu pun, menyelesaikan satu-satu pun itu nanti ada tekniknya juga. Nah, kita akan coba bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang bisa nemenin saya diskusi ya, mewakili gitu. Boleh nanti tidak mengucap, tidak apa, off cam-nya boleh. Kemudian namanya juga di replace juga boleh. Jadi nanti boleh di skip untuk hal-hal yang kira-kira akan dirahasiakan. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini kita butuh tahu dulu teman-teman nih saat ini ada yang mengalami burnout pekerjaan ataupun emosi lain. Boleh silakan mulai tulis di buku masing-masing 3 emosi negatif terkait pekerjaannya, baik di kantor ataupun di rumah. Oke, silakan mulai menulis, boleh. Nah, contoh emosi negatif itu apa? Emosi negatif itu lelah, marah, kecewa, terus misalnya kesal gitu misalnya, boleh. Silakan ditulis di bukunya. Nanti setelah ditulis juga teman-teman tulis sumbernya apa, kemudian levelnya dari 0 sampai 10. 10 paling tinggi, 0 itu paling rendah, 5 itu sedang-sedang. Oke, boleh ditulis. Yang sudah berhasil menulis, boleh 3 emosinya tulis di chat, di kolom chat. 3 emosi yang ketemu, selain di buku, ditulis juga di kolom chat. Yang sudah boleh langsung menulis. Boleh. Yuk. Saya mulai kalau sudah ada cukup banyak yang menulis di kolom chat. Oke. Boleh diberi angkanya, Kak. Marahnya berapa, kesalnya berapa, capeknya berapa. Untuk yang merasa tidak nyaman, didetilkan rasanya apa? Mau benci, mau merasa tidak berharga, gitu boleh. Dikasih nilainya ya, teman-teman. Marahnya berapa, kesalnya berapa, capeknya berapa, kesalnya berapa, lelahnya tadi merasa tidak nyamannya diganti dengan jenis emosinya apa. Merasa tidak berharga, malu, takut, cemas, itu boleh. Nah, bagus kayak seperti itu. Nah, oke, bagus. Oke, dengan teriak tuh tadi biasanya dari marah-marah dan kesal. Oke, bagus. Lanjutkan lagi. Ya, yang lain ditulis. Tinggal menunggu yang lain menulis ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mengatasi burnout itu dengan terapi SAFE. Terapi SAFE itu apa? Terapi SAFE ini adalah kependekan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Dia adalah versi spiritualnya dari EFT. EFT ini Emotional Freedom Technique ditemukan oleh Bapak Gary Craig. Jadi teknik ini adalah teknik mengatasi emosi negatif dengan pengetukan titik-titik meridian utama. Jadi ada 18 titik EFT nanti yang akan diketuk, dan untuk SAFE ini dilengkapi dengan doa kepasrahan. Kenapa doanya pakai doa kepasrahan? Karena ini ada hasil ini ya, hasil penelitian gitu. Jadi bagaimana sebuah doa itu nanti bisa mempercepat penyembuhan. Dan ketika doa itu digabung dengan EFT, ternyata hasilnya jauh lebih powerful dibanding tanpa doa. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman yang belum pernah tahu, set itu terdiri dari 3 langkah. Nanti ada teknik ada langkah setup, ada tune in, ada tapping. Setup itu seperti apa? Setup itu nanti dengan telunjuk dan jari tengah, pegang bahu kiri, nanti tekan di sebelah sini ya, di dada kiri atas. Di sini ada sebuah titik yang kalau kita tekan agak paling sakit dibanding yang lain. Jadi cari aja. Nah, setup, ditekan, diputar-putar. Nah, ini sambil mengucapkan doa kepasrahan.
Saat melakukan setup, yang kita lakukan adalah kita seperti begini teman-teman, yang namanya emosi negatif itu seperti sampah di dalam tong sampah emosi kita, tong sampah di dalam jiwa kita. Nah, untuk bisa mengeluarkan lebih banyak, semakin banyak caranya adalah teman-teman perlu memancing dulu sampah dalam tong sampah kita keluar ke atas. Caranya itu dengan setup. Setup itu ditekan di dari kiri atas, ditekan dan diputar-putar, ucapan doa pasrahan. Contohnya, ya Allah, walaupun saya marah kepada misalnya teman saya gitu ya, teman saya atau misalnya atasan atau misalnya suami saya atau siapapun bebas. Nanti selama terapi teman-teman sendiri yang mendengar, jadi tidak terdengar di sini. Ya walaupun saya merasa marah kepada sebutkan orangnya karena dia bla 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 sebutkan apa yang dilakukan sehingga saya jadi merasa bla 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 boleh disebutin. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu nanti selama terapi saya guide. Oke, terus kemudian setelah setup lanjut dengan tune in. Tune in itu menyimpan kedua tangan di atas paha, kemudian atur nafasnya, tarik nafas, keluarkan nafas sambil bayangin orang tersebut sedang melakukan hal yang membuat kita misalnya marah tadi. Ingat wajahnya, ingat ucapannya, ingat suaranya seperti apa, ingat situasinya betapa misalnya waktu itu lagi diliatin orang-orang, rasakan marahnya semakin besar. Jadi saat tune in, teman-teman benar-benar mengeluarkan si emosi negatif itu sampah itu yang mau dibuang tuh apa namanya sekeluar-keluarnya. Sehingga nanti setelah tune in ya, setelah tune in tadi, tune in itu nyimpan kedua tangan di atas paha sambil bayangin kalau benar-benar di apa namanya dikeluarkan, di apa namanya ditampakkan, baru kita. Tapi untuk melepaskan emosi negatifnya adalah membentuk ada 18 titik set. Oke, kita mulai menutup titik-titik tersebut dengan telunjuk jari tengah, ketuk dulu puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Segitu, minimal 1 kali doa. Boleh lebih, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Untuk puncak kepala, kemudian pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri itu segaris putih, pas kawat BH disendok. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, terus kemudian nanti telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus karate chop, sama titik gambol. Ya lanjut dengan sisi yang satu lagi, dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Nanti sama, puncak kepala, pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher kiri, bawah ketiak kanan, bawah dada kanan, bawah pergelangan tangan kanan, punggung pergelangan tangan kanan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, dan titik gambol. Baru nanti kita tutup. Nanti untuk tutupnya saya bimbing juga nanti. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum dimulai? Yang mengisi emosinya apa yang belum menulis di chat? Kalau titik di bawah ketiak, ini tengah ketiak turun ke bawah, pas ini pas tali BH, ditepuk aja gini. Nih, setinggi puting. Turun ke bawah di tengah ketiak, terus tinggi puting ditepuk aja. Kalau bawah dada, ini kan dada ya, segaris puting, kemudian perbatasan antara payudara dan perut di ini disendok. Jadi kalau kayak saya nih usianya udah anak 3, nanti dadanya agak dinaikin ke atas supaya kita bisa menyendok titik pas perbatasan antara payudara dan dinding perut. Di sendok. Gitu. Teman-teman nanti kalau nggak terlalu tepat banget, nggak ada masalah. Tidak ada efek samping apa-apa ya. Itu jadi nanti sedapatnya aja. Itu yang paling agak susah sih, yang paling agak agak ini di bawah dada ya, di bawah dada. Jadi nanti harus benar-benar di apa namanya diangkat gitu payudaranya supaya nanti teman-teman bisa nyimak. Ada lagi pertanyaan belum kita mulai? Cukup ya? Kita mulai aja ya. Ya baik teman-teman silakan posisikan senyaman mungkin. Posisikan senyaman mungkin. Tadi yang sudah menyiapkan air putih, boleh diminum air putihnya. Baca basmalah dulu. Proses SAFE itu nanti akan meningkatkan metabolisme, jadi minum air putih akan membantu detox. Proses SAFE itu seperti detox emosi di dalam tubuh kita dan butuh air yang cukup. Silakan teman-teman boleh minum air putih dulu. Epigastrim ya sekitar situ. Pokoknya segaris puting ya Bu deh, garis puting. Garis puting pas kawat BH-nya di sendok. Nanti untuk titik-titik tersebut saya akan bagikan tutorial teknik SAFE ke teman-teman semuanya nanti via WA ya. Kita mulai aja ya. Oke, bismillah. Silakan semuanya posisikan sejaman mungkin, boleh bersila, boleh duduk kakinya menggantung kalau di kursi, kemudian layarnya bisa disimpan di tempat yang kelihatan wajah saya, gerakan saya. Oke, sama-sama.
Kemudian kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pilih satu emosi yang paling dominan yang sangat mengganggu saat ini. Boleh pilih salah satu dulu. Silakan pilih salah satu. Kemudian silakan mulai kita setup, siapin jari telunjuk, jari tengah, pegang bahu kiri, tekan titik soft spot dan mulai bayangkan kejadian yang membuat emosi itu kan. Mungkin kecewa, mungkin marah, mungkin lelah. Ya Allah, walaupun saya merasa lelah karena sebutkan orangnya, melimpahkan tugas-tugasnya ke saya atau bukan tugas saya misalnya. Silakan menyesuaikan ya saudara. Sehingga saya merasa sangat kelelahan, saya ikhlas menerima rasa lelah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Silakan sampaikan doanya dengan sekhusyuk mungkin. Silakan bayangkan orangnya, bayangkan apa yang dilakukan sama teman-teman semua. Ya Allah, walaupun saya marah kepada sebutkan orangnya, karena dia sebutkan apa yang membuat mendengar, sehingga saya sebutkan apa akibat dari perilakunya dia. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa sama sebutkan orangnya, karena dia sudah melakukan apa sebutkan. Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya, terus bayangkan orang itu. Bayangkan bagaimana dia membuat marah, kecewa, kesel, atau marah sama teman-teman. Bayangkan kata-katanya, bayangkan perilakunya, bayangkan betapa marah itu semakin besar karena itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sekarang perbesar rasanya, naikkan menjadi dua kalinya, menjadi 10 kalinya, perjelas sejelas mungkin, menjadi 20 kalinya sampai rasakan emosi itu benar-benar jelas di dalam dada teman-teman, dan rasanya benar-benar penuh dengan emosi tersebut. Sambil dalam hati ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Sekarang kita mulai tapping, siapkan jari telunjuk jari tengah ketuk puncak kepala, sambil terus bayangkan orang itu, apa yang dikerjakan sama kita, atau tugas-tugas kita, apa yang membuat rasa marah itu keluar. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Hadirkan kembali kejadian itu. Rasakan rasa marah, kesal, sedih, atau kecewa itu benar-benar hadir. Tadinya fokus pada satu emosi yang dipilih masing-masing. Ya. Kalau marah, marah. Kalau kesal, kesal. Sedih, sedih. Kecewa, kecewa. Bebas semuanya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Para kecap terus bayangkan lagi kejadian itu, teman-teman. Bayangkan orangnya, bayangkan teganya dia sama teman-teman yang membuat teman-teman merasa lelah, kekecewa, dan sebagainya. Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gambut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, sekarang ganti jari tangan telunjuk dari tengah tangan kiri. Ketuk lagi puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Buang mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kiri, ya Allah, saya ikhlas. Bawah ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kanan, ya Allah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gambut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya sekarang teman-teman semuanya simpan kedua tangannya di atas paha atau napasnya. Sekarang bayangkan sisa rasa marah itu, atau sedih itu, atau kecewa itu. Rasakan sisa rasa itu masih ada di dalam dada. Bayangkan kejadian yang membuat rasa itu muncul. Kemudian rasakan sisa rasa tersebut masih ada di dalam dada. Bayangkan rasanya seperti awan berwarna kelabu memenuhi isi dada teman-teman. Nah, siap-siap dalam hitungan ketiga, teman-teman tarik sisa rasa tersebut ke mulut dan buang bersama hembusan nafas. Satu, dua, tiga, tarik. Kemudian buang. Oke, pasrahkan. Dalam hitungan ketiga, tarik lagi. Satu, dua, tiga, tarik. Buang. Ini, alhamdulillah. Satu, dua, tiga, tarik lagi.
Buang lagi. Alhamdulillah. Hmm. Oke, sekarang teman-teman ini sudah terapi emosi yang pertama. Sekarang pilih lagi satu emosi yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu setelah yang pertama. Barangkali ada yang kesulitan, ada kendala. Bisa ngikutin semuanya ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang teman-teman siap dengan emosi yang kedua. Tadi ada tiga ya. Tadi pilihan yang pertama yang paling kerasa. Pilihan yang kedua, yang di bawahnya yang tadi. Oke, bebas yang mana aja, tenang aja. Silakan sekarang pilih yang keduanya, emosinya siapkan. Kita mulai lagi. Yang sekarang siap-siap. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Siapin lagi jari tunjuk, jari tengah, pegang bahu kiri. Cari titik source spot di dada kiri atas. Ya. Oke, bayangkan kembali hal yang membuat sedih itu hadir, lelah itu hadir, oh kesal itu hadir, ya Allah, walaupun saya merasa lelah, karena sebutkan sebabnya, sehingga sebutkan akibat dari kelelahan itu. Saya ikhlas menerima rasa lelah ini, dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih, karena sebutkan sumber rasa sedih itu, sehingga saya sebutkan akibatnya, saya ikhlas menerima rasa sedih ini, dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada sebutkan siapa yang membuat marah itu hadir. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Munculkan rasa marah itu, kesal itu, sedih itu, atau kecewa itu dalam dada. Bayangkan orangnya. Bayangkan perilakunya, bayangkan apa yang dikerjakan sama teman-teman. Atau bayangkan pekerjaan yang membuat enggak teman-teman lelah. Rasakan lelah itu, rasakan marah itu, kecewa itu berada benar-benar dalam hati. Benar-benar itu ada dalam diri. Dalam hati ucapan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang perbesar menjadi dua kali ini. Perjelas menjadi 10. Dan terus membayangkan sumbernya. Bayangkan benar-benar terasa lelah, terasa cemas, terasa marah, terasa kesal. Ya, naikkan lagi menjadi 20 kalinya. Dalam hati tetap ucapkan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kita tapping lagi dengan jari tunjuk dari tengah tangan kanan ketuk puncak kepala. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Angkat alis mata kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kumis ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Dagu ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri ya Allah saya ikhlas. Ya, terus bayangkan lagi kejadian yang bikin marah, kesel, sedih, kecewa itu hadir ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis ya Allah. Jari tengah ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Karate chop ya Allah. Titik gambut ya Allah saya ikhlas, saya. Sekarang ganti tunjuk jari tengah tangan kiri. Untuk puncak kepala ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kiri ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kumis ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Dagu ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Buah leher ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Buah ketiak kanan ya Allah saya. Buah dada kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kanan ya Allah saya ikhlas. Punggung pergelangan tangan kanan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kembali fokus pada hal yang membuat rasa marah, kecewa, lelah, sedih itu hadir ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Karena kecap ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Dan titik rambut ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Oke, sekarang simpan kembali kedua tangan di atas paha, atur nafasnya, rasakan sisa kesel, sisa lelah, rasa marah, kecewa itu masih ada di dalam dada. Rasakan sisa rasa itu masih ada dalam dada. Bayangkan ia seperti awan berwarna merah tua, gelap, merah tua gelap. Oke, kumpulkan sisa rasa itu di dalam dada. Dalam hitungan ketiga silahkan bayangkan seperti menarik sisa awan berwarna merah tua itu ke mulut dan buang bersama hembusan napas. 1, 2, 3 tarik. Kemudian buang. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi 1, 2, 3 tarik. Buang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi 1, 2, 3 tarik. Dan buang bersama hembusan napas. Alhamdulillah. Ya baik teman-teman, sekarang setelah tadi ada 2 kali, 2 sesi untuk 2 emosi. Boleh sekarang tulis level emosi setelah terapi barusan. Boleh tulis di chat. Boleh ditulis nanti awalnya berapa jadi berapa ya. Misalnya sedih 6 jadi berapa. Mudah emosi 5. Jadi di copy paste aja. Copy paste. Kemudian tulisnya 6 jadi berapa, 5 jadi berapa, 8 jadi berapa. Oke silakan. Kita monitor dulu ya hasilnya.
Boleh ditulis di chat, boleh ditulis di chat. Yuk teman-teman, boleh dibantu ditulis di chatnya. Emosi-emosi yang tadi setelah terapi 8 ke 4. Oke. Ke ABCD yang kesalnya dari 8 belum turun, masih 8 juga. Walaupun tadi terapinya untuk 2 emosi, tetap yang emosi yang lain kita nilai juga ya. Jadi dinilainya tetap ketiga-tiganya. Boleh dilengkapi yang tengah-tengahnya 8-nya jadi berapa? Boleh yang lain ikut mengisi juga. Oke, baik. Iya, seperti itu ya. Karena kalau emosi yang intinya terterapi ya, berkurang, apa namanya, terobati, biasanya yang lain juga ikut berkurang. Gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan emosi yang paling dasarnya, emosi yang kurang juga. Oke, 8 jadi 4, 9 jadi 3, 9 jadi 3. Oke, bagus. Oke, 5, 3, 7, 3. Oke, keren banget. Alhamdulillah. Yang lain boleh sama ditulis ya. Gitu. Yang lain juga coba ditulis. Biar semua peserta jadi bisa menangkap gitu bahwa teknik terapi ini hasilnya seperti apa. Oh ya, aku ini kesalnya 5 jadi berapa? Awalnya berapa jadi berapa, Kak? Boleh ditulis ulang ya. Tadi sebelum terapi berapa, setelah terapi jadi berapa? Untuk 3 emosi itu. Oke, boleh yang lain ditulis juga. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada kesan masih. Oke, 8. Oke. Ya, oke, boleh. Ya, alhamdulillah ya dari sesi terapi yang tadi kita kerjakan. Padahal itu baru satu sesi ya, teman-teman. Untuk terapi set itu sebenarnya disarankan minimal 5 menit sampai 30 menit untuk satu emosi. Untuk satu emosi disarankan 5 menit sampai 30 menit. 5 menit itu setara dengan 4 sesi. 4 sesi itu seperti apa? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi 4 kali. Nah, itu hasilnya nanti akan lebih baik dari ini. Gitu. Ya, bagus ya jadinya. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait SEP ataupun misalnya teman-teman ada yang mau dikonsulkan gitu untuk mengatasi burnout nih? Gimana sih cara mengatasi lelah? Cara mengatasi lelah gimana? Cara mengatasi lelah itu kalau versi saya ya teman-teman kalau lelah ya tekniknya pakai terapi SEF ini terus apa namanya terus dilepaskan sampai nanti mencapai angka 1 gitu. Nanti lelahnya hilang. Gitu. Terus apa yang dilakukan kembali? Saya pakai teknik ada dari bukunya Bapak Arfan Pradiansyah, Seven Laws of Happiness, sama buku juga tentang How to Manage at Work. Jadi bagaimana kita sumber lelah itu karena kita mengerjakan satu hal dalam satu waktu, berpikir satu hal dalam satu waktu. Jadi teman-teman misalnya punya 10 tugas tadi ya. Ingat tadi 10 tugas? Gimana caranya supaya kita bisa tidak lelah lagi? Caranya teman-teman 10 tugasnya lepas dulu. Lepasin lelahnya. Lepasin. Kalau saya di hipnoterapi itu bayangkan seperti kita nanggung batu bata di pundak, lepasin dulu semuanya. Lepasin dulu semuanya, terus kemudian kalau pas saat terapi itu, saya akan bimbing untuk mengerjakan satu-satu dengan fokus. Dan kemudian sampai selesai. Nah, itu nanti akan lebih ringan. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Cukup? Ya gitu. Nah, teman-teman, selain teknik saya juga menawarkan teman-teman berminat nggak nanti kalau misalnya minggu depan kita coba pakai hipnoterapi. Kalau teman-teman banyak yang mau, nanti saya buka ini ya, buka buka kelasnya lagi gratis masih. Kalau mau, ada yang mau? Mm. Jadi nanti tekniknya, teman-teman, kita sama Zoom, kemudian nanti teman-teman nyiapin headset, kemudian nanti, misalnya nanti Zoomnya pakai laptop ya, teman-teman nanti kelihatan ya prosesnya lagi di terapinya. Kemudian nanti suara untuk rekamannya didengarnya pakai handphone, jadi pakai double device supaya jelas gitu. Kalau pakai Zoom kan nanti putus-putus. Jadi nanti dengerin pakai handphone, terus habis pakai handphone nanti teman-teman setelah bangun itu 30 menit nanti saya set audionya, nanti kita akan evaluasi. Jadi ada penilaian pra sama pasca gitu. Oke. Gimana caranya agar tidak sakit hati dan tidak terpancing emosi ketika ada orang sengaja menyakiti? Caranya adalah dilepaskan dulu semua luka batinnya. Karena ya, jadi yang bikin kita apa namanya yang bikin kita terpancing emosi meledak-ledak itu. Jadi misalnya gini, ada temen nih negor kita gitu ya.
cuman simpel sih, misalnya, itu tulisannya kurang jelas misalnya. Kan mestinya kita agak kesalnya sedikit ya. Ih kok gitu banget sih negornya gitu misalnya. Ini harusnya kan ya tetap aja kan apa namanya? Ya namanya kerja pasti ada saling ngasih tahu ya misalnya. Wajarnya mungkin marahnya segini. Tapi kok terpancing emosi, terpancing itu emosi itu kayak apa? Marah gitu. Harusnya marahnya segini, ini marahnya segini. Ini ada selisih ya teman-teman ya. Harusnya segini tapi jadi segini kan, segini. Nah, kelebihannya itu selisihnya adalah ini emosi atau luka masa lalu yang tertrigger untuk muncul gara-gara tindakan dari teman tersebut. Nah, jadinya harus diapakan supaya kita jadi pribadi yang nggak emosian, nggak gampang ke trigger. Caranya, ini luka yang masa lalunya diterapi. Cara diterapinya gimana? Bisa kita cari-cari, pakai tadi ya ditulis di buku, catat semua luka batin kita. Misalnya rasa marah kita sama siapa aja sih, tulis ya dari mulai saat ini sampai ke masa lalu cari. Terus kesal kita juga cari semuanya. Misalnya kita tuh pernah kesal seminggu yang lalu karena si ini dia ngapain kayak tulis, tulis, tulis. Kemudian tiap hari teman-teman nyicil 3 emosi diredakan pakai teknik SAFE gitu. Terus diredakan sampai nanti levelnya nyampe level 1 atau 0 gitu. Nanti lama-lama kalau sudah habis tuh semua luka batinnya, nanti teman-teman jadi pribadi yang damai secara otomatis. Nah, catatannya untuk terapi SAFE ini lumayan butuh waktu ya untuk mencari emosi-emosi negatifnya apa. Dan ada beberapa sebagian yang lupa. Contohnya apa? Contohnya saya sempat ada satu klien yang keluhannya itu pokoknya sama burnout. Terus kemudian pas ditelusur ternyata burnoutnya saat ini terkait dengan kejadian waktu masa kecil di bawah usia 5 tahun. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya bukan orang tuanya jahat, tapi karena ayahnya meninggal gitu. Kebayang nggak? Jadi keluhannya itu pasti kerjaan tuh dia ada ketidaknyamanan, ada takut itu sama seseorang gitu atasannya. Dan takut itu ternyata terkait dengan takut ditinggalkan oleh ayahnya waktu meninggal di usia 3 tahun. Kayak nggak nyambung ya. Tapi seperti itulah bawah sadar. Ternyata akar masalahnya adalah rasa takut di usia 3 tahun. Nah, jadi kalau pakai hipnoterapi nanti di trace. Bawah sadar sendiri akan bilang sumber takutnya tuh dari kejadian yang mana gitu. Dan pada klien tersebut banyak. Jadi dari usia 3 tahun, 4 tahun, SD, SMP, SMA ada beberapa yang membuat dia jadi udah apa namanya mengalami burnout saat ini. Nah, setelah diterapi, alhamdulillah tuh indikatornya jadi 0, 2 gitu. Jadi pada berkurang. Asalnya dari 10, dari 8 ada apa namanya? Ada beberapa emosi yang turun dari 8 jadi 2 begitu. Ya dok, saya merasa sangat sedih sejak kakak saya meninggal dan makin ke sini makin terasa sedihnya. Bukan tidak ikhlas, tapi saya merasa selama kakak saya hidup, saya merasa kurang berbuat baik terhadap almarhum. Nah ini juga sama kasus klien apa namanya klien hipno ya gitu. Oke teman-teman, jadi saya mengerjakan terapi emosi ini pakai ada yang hipnoterapi, ada yang SAFE, jadi saya kombinasi ya. Jadi ini tuh tekniknya adalah misalnya traumanya karena meninggal ya, traumanya karena meninggal. Nah kita cari nih tentang meninggalnya kakak, tentang kakak emosi apa aja yang terasa. Misalnya saya merasa sedih karena belum merasa berbuat baik sama almarhum. Oke, sedih levelnya berapa? Terapi. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena saya dulu bla 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 sama kakak, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, terus dikerjakan sampai nanti mencapai level 1. Oke, terus kejadian kakak meninggal. Pas kakak meninggal juga kan merasa sedih ya. Oh, tadi kan sedihnya karena merasa belum berbuat baik. Terus sedih juga, misalnya saya merasa sedih ketika kakak meninggal karena saya merasa kehilangan orang yang paling penting dalam hidup saya. Saya merasa jadi sendirian karena itu saya ikhlas, saya pasrah. Gitu ya. Jadi si sedihnya pun bisa sedih karena tadi merasa belum berbuat baik. Juga pas sedih pas kakaknya benar-benar nggak ada gitu. Nah, kemudian nanti cari terus terkait kakak ini apa aja lagi. Misalnya merasa tidak berharga gitu. Karena apa namanya? Karena saya belum membalas apa yang diberikan gitu. Jadi nanti cek untuk kejadian kakak ini emosinya apa aja, kemudian terapi satu-satu. Sampai habis, setelah lukanya habis, nanti kakak bisa merasakan bahwa walaupun kakaknya meninggal, keingat kejadiannya, tapi lukanya sudah nggak ada. Jadi biasa aja. Gitu. Sama di hipnoterapi juga begitu. Pengalaman yang pernah ada klien dia keluhannya itu terkait apa ya? Ada terkait sama pasangan. Tapi pas ditelusur ternyata salah satu yang membuat luka adalah ketika papanya meninggal. Ketika papanya meninggal, terus kemudian ada rasa sedih di situ, ada rasa bersalah di situ, kemudian diterapi. Habis diterapi, nanti ada dibantu bagaimana dia menjadi seorang profil yang bahagia, dan kemudian akhirnya perasaan terhadap pernikahannya juga membaik. Gitu, ya, gitu.
Jadi dengan hipnoterapi nanti bisa ditelusur untuk kejadian-kejadian poin-poin yang bikin rasa itu muncul gitu. Jadi langsung ke akar masalahnya nanti bisa pakai hipnoterapi, bisa juga pakai SES. Oke, Dok, bagaimana menghadapi atasan yang NPD karena beliau tidak mau mengakui kesalahan dan cenderung mencari kambing hitam. Ya, ini ada beberapa tips ya untuk menghadapi orang yang NPD. Yang satu, teman-teman bebasin, benar-benar mesti fit, jiwanya mesti fit. Lepasin semua luka-luka batin yang ada dari kecil sampai saat ini. Luka inner child-nya yang dari sejak ditaruh sampai 12 tahun itu dihilang, diterapi. Luka yang sekarang sampai sini diterapi. Untuk apa? Untuk membuat Bunda menjadi profil yang pede. Orang NPD itu paling senang inang tuh Inang itu adalah korbannya yang membuat dia merasa berharga ya. Jadi dia akan mencari korban-korban yang gampang untuk ditekan. Nah, gimana caranya supaya nanti teman-teman tidak mudah menjadi apa namanya menjadi turun ketika beliau udah mulai memainkan gitu ya. Udah mulai keluar tuh si NPD-nya. Caranya adalah teman-teman menjadi pribadi yang percaya diri, yang bahagia dengan dirinya sendiri. Caranya gimana? Lukanya dihabisin dulu. Diterapi dulu sehabis-habisnya. Kemudian itu nanti mental teman-teman kuat sendiri, pede sendiri. Nah, kemudian nanti ada tips yang lain setelah jiwanya clear dari emosi negatif, dari luka batin. Nanti teman-teman ada beberapa tipsnya. Satu, dilarang berdebat. Jadi tidak ada perdebat, tidak usah mendebat. Siapin fakta, misalnya apa? Misalnya apa namanya? Oh, ini kenapa kok dikerjain gini-gini? Kan saya nggak nyuruh itu. Ah, ini datanya ada. Kemarin Bapak kan nyuruhnya ini, gitu misalnya ya. Atau Bu, bukankah ini yang Ibu suruh? Kemarin ini ada ini, gitu. Jadi siapkan data, fakta, dan pendek aja, nggak usah panjang. Gitu. Gak usah panjang. Itu contoh-contohnya ya, contoh beberapa tekniknya. Kemudian, kalau misalnya beliau sudah mulai tahu makan, sudah mulai nyari makan gitu, makan dengan segala macam bahasanya untuk memulai memenuhi kebutuhan egonya dengan menceramahi teman-teman begitu panjang, siapin teknik untuk mempaus, menyetop. Misalnya apa? Misalnya, apa namanya, tiba-tiba izin, ini ada yang urgent, apa nama, mukanya mesti dikerjain dulu, misalnya. Gitu. Jadi, nanti ke stop. Nah, ketika ke stop, mereka langsung nyetop gitu. Tapi kalau nggak di stop akan terus gitu sampai akhirnya kita nanti kelelahan sendiri. Karena sebenarnya si bahasa tersebut apa yang disampaikan tersebut sampai berjam-jam itu bukan untuk membuat kita jadi lebih paham, tapi untuk memenuhi kebutuhan egonya. Jadi teman-teman kalau sudah melihat nih, ini panjang nih. Ini kayaknya bukan lagi arahan ini mah makan, lagi makan ngasih makan egonya beliau. Nah, nanti langsung coba teman-teman bantu beliau untuk bisa nyetop gitu. Taktiknya macam-macam, strateginya macam-macam silahkan. Ini teman-teman saya untuk para NPD ini, mereka itu buat saya semuanya punya potensi ya teman-teman. Semuanya punya potensi, ada kelebihan, ada kekurangan. Bayangkan kalau seandainya teman-teman yang ditakdirkan punya kondisi dengan NPD gitu. Nah, apa sih yang dilakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita coba untuk melihat mereka sebagai seorang pribadi yang perlu kita bantu juga. Dengan apa? Ya, bukan dengan jadi inangnya, bukan jadi dengan mengalah, enggak juga. Tapi dengan minimal memahami, berpikir positif, mendoakan juga, dan kemudian membuat situasinya tidak lebih buruk. Gitu. Dan kemudian prinsipnya kita bekerja sama tetap sama NPD tersebut, karena semua punya peran masing-masing. Para NPD ini bisa pede banget ya. Pede banget gitu ya. Mereka bisa berada pada area yang butuh kepedean tinggi tinggi gitu ya gitu untuk bisa organisasi berjalan dengan baik gitu. Terus biasanya tidak mau mengakui kesalahan ya apa namanya ada banyak eh, tentang membuat beliau tahu mana yang benar mana yang salah itu walaupun tahu yang benarnya mana belum tentu mereka mau mengakuin ya walaupun tadi ada datanya tetap nggak pingin marah karena yang dibutuhkan bukan tahu benar atau salah tapi pingin puas gitu memenuhi kebutuhan egonya. Jadi yang kita lakukan apa fokus pada mengerjakan sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai dengan prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kalau memuaskan beliau mah nggak bisa ya gitu. Kalau memuaskan beliau nggak bisa. Yang ada adalah silakan teman-teman mengacu pada tugas masing-masing aja. Gitu. Dan kemudian tadi ya, yang tips yang pertama dihabiskan lukanya, kemudian berhadapan dengan beliau bagaimana caranya untuk menghindari konyol namanya, konyol gitu menjadi makanan dari egonya. Kemudian bagaimana caranya juga supaya teman-teman bisa membatasi diri, memberikan batasan boundaries untuk tidak memasukkan kata-katanya ke pikiran kita. Jadi tadi udah healing kan? Jangan sampai kata-katanya itu masuk ke dalam pikiran kita dan jadi racun baru gitu. Misalnya kita disalah-salahin, kita tolak gitu. Oh, apa namanya? Saya merasa melakukan yang sudah terbaik gitu dan tugas saya cuma itu. Tidak ada satu orang pun yang berhak nyalah-nyalahin saya, walaupun itu atasan saya. Negur saya boleh, tapi nyalah-nyalahin enggak. Gitu. Gitu ya. Ya teman-teman kasih boundaries bahwa yang dia kerjakan itu bukan sesuatu yang boleh gitu. Itu sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang menyakiti kita. Minimal kita paham dan apa namanya? Minimal kita nggak jadi korban. Kita sadar penuh bahwa ini adalah bagian dari apa namanya?
bagian dari interaksi kita sama beliau. Kalau beliau memang menjadi sumber yang misalnya menjadi sumber toksik ke kita, maka kita perlu untuk apa namanya melindungi diri bahwa no, saya tidak menerima bahasa itu. Saya dengar tapi saya nggak menerima bahasa itu. Saya seorang yang baik, saya seorang yang berdedikasi, saya seorang yang melakukan dengan sungguh-sungguh, dan cukup itu. Dan saya tahu memang atasan saya ada apa namanya ada sesuatu kondisi yang memang nggak normal. Dah gitu. Gitu ya Bun ya. Betul sekali dok, ada teman seperti itu sampai cerai karena istrinya sudah tidak sanggup menghadapinya. Iya. Nah, terus nikah sama orang NPD gimana? Saya nggak semua orang kuat. Kalau sampai yang mau benar-benar mau bersama NPD adalah hanya orang-orang tertentu yang dia punya kekuatan mental dan siap untuk menemani orangnya gitu. Dan ada nggak ada yang seperti itu. Nah, tapi sebagian besar itu sangat cukup toksik ya sama mental. Jadi kalau misalnya kira-kira ke tubuh nggak enak, ke pikiran jadi nggak nyaman gitu ya, jadi merasa rendah diri, jadi merasa tidak berharga gitu ya, badan juga sakit-sakit, berarti toksiknya sudah mengganggu fisik dan mental. Sarannya memang boleh untuk ditinggalkan gitu ya. Tuh. Kalau sampai tetap mau bersama, boleh nggak? Boleh, tapi bundanya di-upgrade. Bundanya di-upgrade dengan apa? Di-healing dulu semua luka masa lalunya gitu. Semua luka selama pernikahannya dibuang dulu, kemudian diisi dengan strategi untuk menghadapi suami NPD seperti ini gimana? Bisa nggak? Bisa Bun. Ada yang sempat konsul ke saya nih suaminya NPD, saya mesti gimana aja. Oh dulu kan suka dipikirin, saya bilang oh nggak usah dipikirin. Beliau seperti itu bukan karena ibunya jelek, bukan karena ibunya salah, tapi karena beliaunya kurang sehat gitu secara mentalnya gitu. Nah, jadi bisa bareng tapi tetap kalau misalnya mau pilih bareng istrinya harus benar-benar di-upgrade dengan tadi jiwanya dikuatkan dengan healing luka batinnya hilangin semua kemudian dikasih ilmu yang tepat. Bagaimana dong mengatasi atau menyikapi dengan teman yang terjadi kesalahpahaman tetapi dia tidak merasa bersalah apakah dengan menjaga jarak pertemuan dengan dia. Oke. Oke, teman-teman untuk kesalahpahaman itu kita tuh nggak bisa maksain ya. Jadi kalau misalnya beliau memang belum siap mendengar, kita juga nggak bisa maksa. Yang ada lebih baik fokus pada satu, kalau ada kita rasa nggak nyaman, buang dulu. Ingat, kita tidak mungkin membuat semua orang tidak salah paham sama kita ya. Benar nggak? Kita tuh beda pikiran loh, beda persepsi, beda lihat gitu. Salah paham itu sangat-sangat sesuatu hal yang wajar gitu di dalam setiap interaksi dalam pekerjaan. Terus sikap kita gimana? Sikap kita kalau misalnya memang ada sesuatu yang salah sama kita, kita minta maaf kalau ada yang kurang berkenan gitu, gitu. Terus kemudian eh, perlu menghindar atau enggak, tergantung dia toksik apa enggak gitu. Kalau misalnya toksik, emang ya kita jaga 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 batasnya. Tapi kalau ternyata teman ini mah ya sedang salah paham aja, tapi dia orangnya nggak toksik gitu. Kita cuma ada miskom aja. Ya udah sekarang Bunda tinggal atasi takutnya nggak pedenya nih sama orang tersebut. Ini kan jadi masalah karena jadi apa menghindar tuh karena mungkin si apa namanya kejadian ini memicu ada rasa nggak pede kan, ada rasa takut dia nanti nggak nerima kita gitu ya, benar nggak? Ya kejadian salah paham itu bikin kita nggak pede untuk ngomong gitu kan. Bisa jadi itu bagian dari luka masa lalu kita yang tertrigger oleh kejadian salah paham ini. Karena sebenarnya kalau misalnya ada konflik itu kan mestinya kita deketin terus kita ngobrol lagi gitu kan terus kita selesaikan gitu. Kalau misalnya kita menghindari, jangan-jangan ini bagian dari luka masa lalu. Nah kalau ternyata itu terjadi, kalau saya apa namanya saran saya adalah silahkan coba cek luka masa lalunya yang membuat teman-teman misalnya nggak pede ketemu sama orang itu untuk pede menyelesaikan untuk diskusi gitu. Terapi lukanya, kemudian nanti ada kalau di hipnoterapi itu ada tekniknya untuk bisa belajar berani, bisa diafirmasi, nanti bisa disetel untuk bisa berani untuk menyelesaikan konflik gitu. Gitu. Terus kemudian setelah nanti dilatih, satu hal lagi, pikiran positif kita juga berpengaruh. Kita berpikir bahwa dia baik, kita kita bayangkan kita ngobrol sama orangnya. Saya sering gitu. Kalau ada orang yang salah paham sama saya gitu, suatu waktu dia pasti ngobrol sama saya. Suatu waktu dia pasti butuh saya gitu. Dan kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Mas miskomnya nanti lama-lama hilang. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Ya, gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Pede aja, teman-teman. Kalau ada yang marah, kalau ada yang nggak suka sama kita, tenang aja, tunggu aja. Terus bekerja. Nanti suatu waktu beliau akan butuh kita. Gitu. Yang penting kita berpikir positif. Bahwa yang namanya kerja bareng itu pasti ada friksi, gitu. Pasti ada konfliknya. Untuk apa? Untuk saling memahami mana yang dia suka, mana yang nggak dia suka. Mana yang kita nggak suka, dan mana yang kita suka, gitu. Dan mereka perlu paham tentang itu, gitu. Ya, baik. Sama-sama. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan cukup jelas untuk diskusi hari ini. Tadi pada mau ya minggu depan kita pakai sesi, pakai hipno ya.
Kita pakai sesi hipno untuk ngelepasin beban-beban yang tertumpuk di pundak gitu kan. Nanti ada tekniknya khusus. Jadi pakai audio hipnoterapi. Jadi disiapin untuk satu layar buat Zoom-nya, satu lagi device untuk tadi handphone sama headsetnya yang bagus ya. Supaya nanti nggak putus-putus kalau pakai Zoom nanti putus-putus. Tapi saya tetap harus bisa monitor teman-teman dari jauh gitu. Ya sama-sama. Baik, alhamdulillah materi hari ini, terapi saya bersama Dokter Julia hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan alhamdulillah tadi saya lihat di chat itu 100% semuanya ada perbaikan emosi ya, walaupun hanya dengan satu sesi. Teman-teman untuk mengoptimalkan penurunan emosi-emosi tadi cukup dengan mengoptimalkan waktunya. Jadi ditambah waktunya ke 5 sampai 30 menit dengan meningkatkan khusyuknya, meningkatkan keikhlasannya dan kepasrahannya. Insya Allah nanti hasilnya keluhan-keluhan Bunda semakin turun dan membuat Bunda nanti akan semakin nyaman. Oh ya, ada ayah juga ya. Ayah Bunda nanti semakin nyaman. Ya, demikian. Semoga bermanfaat, semoga lebih sehat, semoga lebih bahagia, sukses lagi di pekerjaannya. Untuk teman-teman, tadi saya belum banyak cerita ya tentang hipnoterapi seperti apa. Nanti minggu depan kita akan cerita hipnoterapi seperti apa untuk bisa membuat teman-teman lebih upgrade lagi dan lebih sukses lagi. Ya, selamat malam. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.